Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku dimanapun kalian berada, polemik tentang nasab sekarang lagi rame-ramenya di media sosial. Perdebatan juga semakin panas. Kali ini kita akan sama-sama perdengarkan seorang keturunan Wali Songo, seorang kiai asal Madura yang menerangkan bahwa apa sih tujuan tes DNA, dan tes DNA tersebut dikhususkan kepada siapa, ya, supaya ini tidak rancu teman-teman, dan kita semua mendapat sebuah penerangan, ya, sebuah informasi yang bagus. Oke, mari kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia jagat media sosial masih dipenuhi dan ramai tentang tes DNA. Ada yang menanggapinya secara berlebihan dengan mengeluarkan dalil-dalil dan lain sebagainya, menolak keabsahan tes DNA di dalam pernasaban. Ada yang dengan berapi-api, bahkan juga dengan bahasa yang seakan-akan menyudutkan bahwa tes DNA ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa menuduh bahwa kami meminta dari di luar keluarga kami untuk melakukan tes DNA sebagai keabsahan. Kalau boleh saya langsung katakan, ada yang menuduh kami meminta Bani Alawi untuk melakukan tes DNA. Itu adalah sebuah kebohongan besar. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kami katakan. Kami sudah sampaikan bahwa kami ini dengan husnudzon percaya silsilah daripada Bani Alawi. Jadi kami tidak perlu meminta tes DNA kepada beliau-beliau. Lalu bagaimana tes DNA ini sampai menjadi perbincangan? Perlu kita ketahui secara historis sejarahnya adalah anak cucu Wali Songo ini kan mempunyai catatan-catatan nasabnya, ya, sampai kepada Wali Songo, dari Wali Songo sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan-catatan yang ditulis oleh yang buyut kita ini membuat anak cucu dari Wali Songo ini mempunyai rasa penasaran, sehingga kami berinisiatif sendiri untuk melakukan tes DNA, ingin memastikan apakah ketika catatan kuno itu ketika dikomparasikan dengan keilmuan modern, apakah terkonfirmasi atau tidak, begitu. Sehingga kami melakukan tes DNA itu dengan kemauan sendiri dan untuk kami sendiri, bukan untuk di luar keluarga kami. Oleh sebab itu, kemudian ada sebagian yang mempunyai rezeki lebih karena tes DNA ini mahal, melakukan tes DNA. Ketika keluar, ini apa hikmahnya ketika keluar? Pertama, kita ini di dalam hal mendukung penelitian kita tentang jalur-jalur daripada Wali Songo. Di situ kita ingin tahu peta migrasi, gitu ya. Jadi di dalam hasil tes DNA ini bukan hanya menyajikan haplogrupnya, SNP-nya saja, tetapi juga peta migrasi. Kita ini ingin tahu persebaran Wali Songo ini dari mana ke mana sampai ke Nusantara ini. Sehingga dengan mengetahui jalur migrasi ini, kita mengetahui sejarah, begitu ya, mengkomparasikan sejarah-sejarah yang telah ditulis oleh peneliti, dikomparasikan dengan hasil ilmiah, hasil daripada penemuan keilmuan modern. Sehingga kita ini akan mengambil banyak hikmah dari itu. Sekali lagi, tes DNA itu bukan untuk di luar kami, tetapi tes DNA itu untuk kami sendiri. Oleh sebab itu, maka tidak patut untuk
disangkal begitu ya, karena ini adalah kemauan kami sendiri, yang tes DNA kami, yang membayar kami, ya untuk kami begitu ya. Nah, ternyata di tes DNA itu kita mengetahui banyak hikmah. Di antaranya bukan hanya tentang nasab, tetapi juga tentang semua riwayat-riwayat dari leluhur itu banyak secara medis, sehingga itu adalah suatu hikmah yang luar biasa. Sehingga dan yang terakhir begitu ya. Dan yang terakhir, tes DNA itu bukan kami ini tidak punya silsilah kemudian dites ingin mengetahui jalurnya kepada Rasulullah atau kepada Wali Songo, tidak, tetapi sudah ada catatannya, tetapi kemudian ingin dikonfirmasi dengan ilmuwan modern. Jadi begitu ya. Kalau misalkan kita tidak ada silsilahnya kepada Wali Songo, kemudian kita melakukan tes DNA, misalkan kodenya sama dengan Wali Songo, jalurnya kemana, kan tidak ada yang tahu juga begitu ya. Sehingga yang dites DNA ini adalah dzurriyyah Wali Songo yang secara kajian nasab beliau dianggap sahih bersambung kepada Wali Songo. Kemudian beliau-beliau yang sudah dianggap sahih ini melakukan tes DNA secara mandiri. Jadi tidak benar kami ini meminta tes DNA di luar keluarga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, sudah sangat jelas bahwa keinginan untuk tes DNA adalah dari kalangan keturunan Wali Songo. Beliau adalah ulama, seorang kiai, keturunan Wali Songo juga yang ada di Madura. Jadi untuk tes DNA tersebut dikhususkan kepada keturunan Wali Songo, dalam artian yang tergabung dalam organisasi pencatat keturunan Wali Songo bernama NAAT. Iya, nggak ada sangkut pautnya dengan Ba'alawi. Ya, Habib dari Yaman, nggak ada urusan. Ya, ini untuk apa ya? Untuk mempertegas bahwa nasab atau keturunan dari Wali Songo itu masih ada. Mereka rela untuk melakukan tes DNA, walaupun sebenarnya tes DNA itu tidak murah. Tes DNA itu mahal. Ya. Gak ada urusannya dengan Ba'alawi, gak ada urusannya dengan para habaib. Kalau toh beredar di masyarakat, di media sosial, menginginkan bahwa keturunan Ba'alawi, para habaib untuk tes DNA itu urusan lain. Mungkin saja masyarakat juga menginginkan kejelasan dari nasab dari habaib, bukan hanya merunut pada ya pengakuan di buku nasab yang ditulis oleh Rabithah Alawiyah. Ini soal lain. Dari pihak keturunan Wali Songo pun tidak ada maksud untuk ya keturunan Ba'alawi para habib untuk tes DNA, tidak ada. Itu ada murni ya dari organisasi mereka sendiri ya sebagai keturunan Wali Songo untuk tes DNA. Sekali lagi, kalau toh masyarakat menginginkan ya para habaib keturunan Yaman, Ba'alawi untuk tes DNA, itu adalah keinginan masyarakat dan warganet yang ingin kejelasan apakah benar mereka zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa teman-teman? Kenapa masyarakat ragu? Kenapa warganet juga ragu kepada mereka? Banyak hal teman-teman. Ya, banyak hal yang harus dijelaskan. Banyak hal sehingga mungkin nggak akan cukup untuk menjelaskan. Ada juga yang sudah disampaikan Kiai Imaduddin dari Banten, ya, sanggahan-sanggahan secara ilmiah. Kemudian Kiai Imaduddin juga menerangkan sudah secara detail, ya, masyarakat itu sudah cerdas, teman-teman. Masyarakat sudah cerdas, tidak gampang terbodohi. Artinya seperti ini, kita menginginkan hal itu nyata, jelas, begitu.
Ini bukan karena kita nggak mencintai surat Rasulullah SAW, enggak. Justru kita ingin memverifikasi dan menginginkan kejelasan itu secara jelas, gamblang, begitu, supaya kita nggak salah. Kalau nantinya hasilnya mereka adalah keturunan Rasulullah SAW, tentu kita juga sangat bahagia. Karena kenapa? Apa yang sudah kita yakini selama ini ternyata benar, ternyata nggak salah, begitu. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga masalah ini segera clear, ya, segera selesai supaya apa? Masyarakat ini nggak bingung. Saat ini masyarakat warganet itu ada di kedua belah pihak. Mereka saling hujat, saling cerca, berdebat di media sosial. Ini harus dihentikan. Caranya seperti apa? Pihak-pihak berwenang, ya. Dalam hal ini saya katakan Robitoh Alawiyah harus muncul sebagai penengah. Ya, harus muncul. Harus berani di depan untuk benar-benar menyelesaikan ini semua supaya tidak berlanjut. Apalagi kita mau Pilpres 2024, jangan sampai ini dijadikan alat politik sehingga suasana politik sudah tidak nyaman lagi dan memanas jelang Pilpres 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.